cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, depositanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Nice, oke Mas Bro, kita lanjut part 2 nih, habis maghrib saya bikinnya. Nice, yang pertama adalah Breeze teman-teman. Nah, Breeze, siapa yang suka saham blue chip? Nah, Breeze ini profitnya naik teman-teman, mantap ya. PBV-nya 2 kali, masih oke lah. Menurut saya sih kalau Breeze itu dengan PBV 2 kali itu masih masuk akal lah. Harusnya sih dijual di 3 kali sih harusnya Breeze ya. Dan kalau Breeze kayaknya udah susah nih kalau diturunin di 1 kali PBV. Dan di sini ada dividen kapan nih guys? Oh, udah lewat ya. Kecil sih dividen Breeze. Invest aja, invest. Bank terbesar, bank syariah terbesar di Indonesia guys. Ada YUPD BK asingnya masuk nih. Tuh kan, asingnya netbuy di Breeze. Masuk sinyal Sugiono soalnya si Breeze. Oh ya, mungkin kita akan segera ngadain kelas lagi teman-teman Sugiono, begitu mau ikut nanti tak iklanin dulu. Oke, di sini kita lihat untuk Breeze ya. Udah mulai sepertinya mulai ngangkat ya ini guys, chat gitu ya. Nah, tanda-tanda untuk Breeze ini guys. Ya targetnya ke berapa? 1.800 lagi lah kalau dia mulai naik gitu ya. Oke, bagi teman-teman ikut Breeze bisa dicicil dulu di segini guys. Untuk TP-nya di atas 1.700 lah. Atau kalau nge-swing sih, kalau misalnya IHSG-nya itu dukung, harusnya akan jebolin ATH-nya nih guys di 1.800 untuk si Breeze. Nice, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah saham dari Adaro Minerals. Nah, ini juga volumenya lumayan. Kalau kita lihat ADMR profitnya naik ya guys. PBV-nya juga udah mulai masuk akal lah 3 kali. Kalau ADMR PBV-nya masih waktu itu 15 kali itu ngeri ya. Kalau sekarang udah mulai oke nih guys. Equity-nya mulai naik, profitnya mulai tebel gitu ya. Makanya sahamnya mulai naik lagi. Nah, ini asingnya juga hari ini netbuy ya untuk si ADMR. Netbuy ada AK, ada ZP guys ya di sini. Udah mulai oke nih untuk ADMR. Harusnya sih kalau ADMR dijual di 500 nih dia. Tapi kayaknya susah juga kalau ke situ. Nah, ini asingnya ada di AVG-nya 810, 700 nih. Sebenarnya asingnya udah entry dari bawah, guys. Kita lihat, oh enggak ding. Sebenarnya AVG-nya mereka 1000-an nih. Berarti asing itu sebenarnya nyangkut ya di 1000 gitu ya. Cuman mereka kalau turun gitu ya, mereka nambah muatan, teman-teman. Yes, guys. AVG asingnya di sini, nih sekitar sini. Nah, tapi waktu turun dia AVG nambah muatan gitu. Ini menarik nih untuk ADMR. Apakah akan mantul? Nih semoga aja teman-teman. Kalau mau ke 100-an lagi mustahil ADMR guys. Mustahil ya, mungkin kalau masuk akal ADMR harganya di 600 lah. Itu harga udah 500-an, itu udah harga menurut saya sih udah murah kalau ADMR di 500-an. Kalau mau disuruh nutup gap yang di sini ini kayaknya mustahil deh. Ya mungkin aja tapi kecil banget kemungkinannya. Nah, kita lihat di sini guys, untuk si ADMR juga udah menarik. Targetnya mungkin di EMA 20 ya, yaitu di sekitaran 8,5. Bagi teman-teman ikut ADMR bisa ambil di 830, 835, TP di 850 sampai 870. Nah, kalau 850-nya jebol nih guys, garis EMA 20 nih. Nah, kemungkinan akan mulai uptrend teman-teman. Targetnya itu ke EMA 50 yaitu di 970. Nah, ini sebenarnya EMA 20 itu adalah resist yang sangat kuat ya. Ini kan udah berkali-kali nggak bisa jebol nih guys nih. Sini kan jebol pun turun lagi gitu ya. Ini jebol nggak bisa jebol, nggak bisa jebol. Nah, sekali jebol, bus ini guys, si ADMR masuk bisa pantau besok ya. Oke, terus selanjutnya adalah Inco teman-teman ya. Kita lihat Inco di sini juga Vale.
Oh, naiknya lumayan loncat teman-teman ya ternyata ya. Masuk sinyal ya, lihat Inco. Nah ini istilahnya harga nikelnya ini ya guys ya, naik guys. Ini menarik untuk si Inco. Ya kalau nggak Inco ya Antam lah, teman-teman bisa milih Inco atau Antam. Profitnya juga naik guys untuk si Inco. Kita lihat ROE-nya juga lumayan 4% untuk saat ini. Nah asingnya masuk beneran kan. YU not net buy. YU nih guys yang ngambil di 6570. Oke, kalau Inco ini kalau menurut saya kalau misalnya IHSG-nya hijau nih bakal naik lagi ya. Ya mungkin teman-teman kalau mau Bang ambil Inco enaknya di mana di sini. Di antara 6.300 lah. Syukur-syukur dapat harga 6150. Pokoknya di antara ini guys ngambil Inco. Nah, di sini. Tapi kalau yang sekarang cicil dulu lah untuk Inco. Kalau menurut saya sih Inco targetnya bisa sampai ke 7.000 lagi. Ini itu untuk Inco teman-teman. Nah kita lihat saham yang berikutnya adalah saham Dewa. Ini disuruh bahas aja guys. Wah Bang Dewa Bang terbang Bang. Ini diakuisisi oleh Salim Group gitu ya. Tapi ya fundamentalnya busuk, belum merilis laporan keuangan. Woi. Ya gitulah, fundamentalnya sebenarnya nggak bagus untuk Dewa ya. Cuman nggak tahu ya, mungkin grup Salim beli saham Dewa ini alasannya kenapa ya kita nggak tahu ya, karena mereka yang tahu gitu. Dan grup Salim juga bukan grup bodoh gitu ya, pasti ada sesuatu hal yang menarik di saham Dewa ini atau di perusahaan Dewa ini. Dan di sini Dewa ini batu bara tuh. Dulu apa namanya kontraktor ya, kontraktor batu bara. Kalau dulu dia akuisisi apa? Bumi. Kalau Bumi sih masuk akal sih ya. Grup Salim masuk di Bumi gitu. Karena memang Bumi adalah perusahaan batu bara terbesar di Indonesia gitu ya. Tapi kalau Dewa ini kontraktornya gitu ya. Ya mungkin mau sekalian gitu ya. Bumi beli, Dewanya beli gitu. Maybe seperti itu. Nah kita lihat di sini juga kakak di AVG-nya 60 teman-teman. 59,4 60. Nah ini kemungkinan masih menarik besok si Dewa teman-teman. Buat trading aja ya untuk si Dewa guys. Jadi main cut loss kalau saham seperti ini. Ini kalau ngegas nih, besok ngegas lagi nih guys. Awak guys. Ya mungkin besok akan arah yang sekarang. Kalau yang sekarang belum arah di 67. Udah berarti targetnya besok kalau misalnya naik bisa ke 64 sampai 67 gitu lah guys untuk targetnya si Dewa. Yalah ke situ lah guys ya. Atau menutup gapnya di sini. Tapi kalau saham gorengan itu, kalau gap saham gorengan itu ya belum tentu ketutup. Kalau saham blue chip itu hampir semuanya ketutup kalau saham blue chip. Hampir semuanya ketutup kalau apa namanya gap saham blue chip. Kalau saham gorengan ya nggak tahu guys. Oke ya, ini untuk Dewa guys ya, bisa buat trading aja, ambil 2 sampai 3 tick gitu ya. Itu udah cukup. Nice, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.